Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha menyaksikan pertemuan ini dan segala yang terjadi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya, mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kecuali Allah mengurus seluruh makhluknya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala persoalan kita, segala harapan kita, segala yang terbaik bagi kita. Dan dialah Allah yang menggenggam apapun yang kita inginkan dan juga yang menguasai apapun yang kita cemaskan. Hadirin, saya baru saja membaca sebuah komentar terhadap pernyataan AAD TV bahwa tsunami terjadi dengan izin Allah, atas perintah Allah. Yang meninggal pun terjadi pasti dengan izin Allah, pada waktu dan tepat yang sudah ditetapkan Allah. Terus ada seorang yang berkomentar, makanya tidak usah belajar tentang ilmu alam dan sebagainya, semuanya kan salah Allah katanya. Begitulah cara membuli. Padahal tidak ada larangan sama sekali, bahkan diwajibkan bagi kita belajar 3 hal. 1, ilmu tentang Allah. 2, ilmu tentang syariat Allah. 3, ilmu tentang sunatullah. Belajarlah tentang tentang mempelajari gempa bumi dan sebagainya tuh, geologi dan sebagainya, sebagai amal soleh. Karena boleh jadi Allah menakdirkan bencana itu karena dosa-dosa kita. Tapi begitulah, mau bicara apapun, kalau memang sudah tidak menyukai ulama, pasti akan dilihat sisinya. Lalu bagaimana sikap kita? Kita doakan supaya yang bersangkutan diberikan pemahaman yang tepat, sehingga tidak perlu menghina, meremehkan yang berbeda pendapat. Apalagi kalau yang diremehkan itu yang ngajak orang benar. Ada yang nanya, sakit hati tidak? Tidak. Tapi kalau Allah dan agama dihina, saya tidak suka. Sama sekali tidak menyalahkan Allah, tapi mengingatkan orang bahwa kalau membahas gempa, jangan lupakan Allah. Membahas tsunami, jangan lupakan Allah. Siapa yang menyalahkan Allah? Demikianlah. Gimana katanya kita doakan saja supaya diazab? Jangan. Doakan saja supaya Allah memberikan hidayah, taufik. Karena dulu juga Hamzah bin Abdul Muttalib, betul ya, itu pun sangat tidak menyukai. Tetapi kalau diberi hidayah, Khalid bin Walid juga panglimanya musuh, tapi kalau diberi hidayah jadi panglima Islam. Mending doa kebaikan sajalah ya. Jengkel tidak jengkel hadirin, tapi tetap harus bisa mengendalikan diri. Baik, kajian kita kali ini adalah tentang ilmu tafakur. Di dalam Al-Quran banyak sekali perintah Allah untuk tafakur. Di antaranya surat 191 ya, 190, 191.
Ini tentang menafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, itu perintah tafakur yang pertama adalah menafakuri kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguhnya dalam penciptaan langit, bumi, malam, siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi memang kita harus banyak tafakur. Yang kedua adalah menafakuri tentang diri ini. Banyak yang ditafakuri. Posisi saya nih, saya Abdullah Gimnastiar, posisinya apa saja? Satu, saya tuh mirip dengan Umar bin Khattab, sama-sama lelaki, ya, iya kan? Dan saya juga mirip dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sama-sama hamba Allah. Kan mirip orangnya, tapi miripnya sama-sama ciptaan Allah. Dan saudara juga dengan sapi, ada persamaan tidak? Coba, ibu dengan sapi apa persamaannya? Bapak dengan kambing apa persamaannya? Sama-sama punya janggut, sama-sama ciptaan Allah. Hadirin, dengar, saya nih cara bertafakur, saya punya peran di dunia ini sangat banyak. Satu, saya sebagai anak. Ini harus ditafakur ini. Benarkah saya anak yang berbakti kepada ibu bapak saya? Benarkah saya sudah memuliakan orang tua saya? Apakah saya anak baik atau anak yang tidak baik atau anak yang durhaka? Seberapa banyak perhatian saya kepada orang tua saya? Seberapa banyak kerinduan saya melihat ibu bapak saya jadi ahli sorga? Seberapa banyak perjuangan saya agar orang tua saya bisa bahagia di dunia, bisa bahagia di sorga nanti. Berapa banyak luka yang ada di hati ibu bapak saya. Berapa banyak batin tertekan akibat perbuatan saya. Kalau kita berani menafakuri begitu, air mata ini tidak akan tertahankan kalau saja kita berani jujur melihat posisi kita sebagai anak. Pernahkah pulangkan waktu? Kalau perlu tulis saja.
Saya anak baik, anak tidak baik, anak berbakti, anak durhaka. Karena sulit bagi kita untuk bisa bertobat kalau kita tidak mengawali dengan tahu apa yang mau ditobatin. Sulit bagi kita memperbaiki diri kalau kita tidak jujur melihat apa yang mau diperbaiki. Sulit bagi kita bermanfaat bagi orang lain kalau untuk diri sendiri saja kita tidak bermanfaat. Ayo, ini rata-rata anak. Apalagi posisi saya sebagai suami. Apakah saya sudah benar jadi suami yang baik? Suami yang bertanggung jawab, suami yang ku anfusakum wa ahlikum naro. Apakah saya sudah jadi contoh yang baik bagi istri-istri saya? Maaf ya disebut beberapa kali dah. Jamak lebih dari satu. Sudah biasa aja senyum aja, tidak usah ketawa hari ini. Apakah saya sudah berusaha keras menjadikan istri-istri lebih mencintai Allah daripada mencintai saya, dunia berikut isinya? Itu banyak yang harus dipikirkan tentang peran sebagai suami. Kalau istrinya satu ya lebih ringan lah, tapi lebih dari satu itu pertanggungjawabannya di sisi Allah lebih rumit. Juga saya sebagai ayah 11 anak, apakah saya sudah jadi ayah yang baik? Kasih contoh apa saya kepada anak-anak? Apakah saya sudah menjadi ayah yang amanah, mendidik, melatih anak-anak, menjaga anak-anak supaya hidup di jalan Allah? Jangan-jangan anak-anak bergelimang dosa karena bapaknya yang tidak bertanggung jawab, yang munafik, yang beda antara di depan dengan yang tersembunyi, padahal Allah tahu semua yang tersembunyi. Jangan-jangan anak tidak mengenal kehidupan akhirat karena bapaknya tidak serius dengan akhirat. Harus berani evaluasi sebagai kepala keluarga. Mau dibawa kemana ini amanah sebanyak ini? Apakah saya sebagai suami yang jujur atau pembohong? Apakah saya sebagai ayah yang bertanggung jawab atau ayah pengecut? Apakah saya sebagai kepala keluarga sungguh-sungguh menginginkan keluarga jadi ahli surga atau tidak peduli? Banyak sekali yang harus ditafakuri. Apakah saya membawa uang halal, subhat atau haram ke rumah? Apakah barang-barang yang ada di rumah semuanya barang-barang halal atau tidak halal? Banyak yang harus ditafakuri sebagai kepala keluarga. Tidak hanya status suami, status ayah, status kepala keluarga, tapi benar-benar isinya. Juga ibu nanya nanti ke diri sendiri, benarkah saya seorang istri yang baik atau istri yang tidak baik di rumah? Apakah saya istri yang solehah atau istri durhaka? Apakah saya membantu suami saya jadi ahli surga atau saya menjerumuskan suami saya jadi ahli neraka? Apakah suami saya jadi lebih mencintai Allah atau jadi pecinta dunia? Apakah saya membuat suami saya bertambah taat atau bertambah maksiat? Apakah saya jadi penyejuk di rumah atau jadi pemanas? Itu harus evaluasi diri, karena mengevaluasi yang lain itu paling mudah, tapi tidak ada yang berubah dengan sibuk mengevaluasi orang lain. Harus diawali dengan evaluasi diri. Sebagai ibu harus evaluasi diri. Saya tuh ibu apa? Mendidik apa saya kepada anak-anak?
Apakah saya sebagai ibu memberikan keteladanan sebagai orang yang bertauhid atau pecinta dunia? Gaya hidup saya membuat anak-anak mencintai Allah atau mencintai dunia? Apakah saya menjadikan anak-anak meniru apa dari diri saya sebagai figur ibu? Ibu yang sabar atau ibu yang lemah? Hati-hati hadirin. Tidak cukup jadi ibu, tapi harus bertanggung jawab jadi seorang ibu. Tidak mudah memang, kecuali orang yang mau tafakur. Kalau tidak tafakur, begitu saja akan terus menerus sama dalam keburukan yang berulang-ulang. Belum lagi di pesantren ini katanya jadi kiai. Apa ini kiai apa? Ngedidik apa kepada santri, ngasih keteladanan apa? Aduh, ini berat ini. Semakin banyak santri, benarkah bertanggung jawab kepada santri yang ada? Apakah memikirkan santri supaya jadi orang soleh, atau hanya bangga dengan jumlah santri, dengan nama sekolah? Oh, itu pertanggungjawabannya berat. Belum lagi sebagai mubalig, penceramah. Apakah ceramah saya ini mau apa? Nyari apa saya ceramah? Nyari amplop, nyari imbalan, atau nyari keridhaan Allah? Nyari pengaruh, ingin kelihatan hebat, atau mencari keridhaan Allah? Itu harus ditanya terus jadi penceramah. Kalau tidak, dia ceramah padahal niatnya salah, caranya salah. Apakah yang saya ceramahkan ini benar sudah saya amalkan, atau cuman bagus-bagus demi kelihatan orang saja bagus? Apa sih maksud saya ini ceramah ini? Apa tujuannya? Itu harus diperiksa. Apakah sudah diamalkan atau belum? Jangan cuma ceramah sana sini sibuk pontang-panting, padahal di sisi Allah cuma jadi dosa. Karena niatnya juga salah dari awal dan yang diomongkannya tidak berusaha diamalkan. Sebagai warga, apakah saya berbuat baik ke tetangga atau ganggu tetangga? Ayo, banyak nih. Apakah saya senang silaturahim, senang memuliakan tetangga atau tidak? Kepada sanak saudara, kita kan banyak saudara. Kita apa yang sudah dilakukan kepada saudara? Kepada saudara, tetangga, kepada siapa lagi? Guru. Kita pasti berinteraksi dengan guru. Apakah saya guru yang khidmat, murid yang khidmat kepada guru, atau murid yang tidak tahu adab? Padahal kita dapat ilmu tapi tidak ada rasa hormat, tidak ada menghargai guru, tidak ada mendoakan guru, tidak tahu balas budi, tidak barokah tuh ilmunya. Kita harus mikir, karena posisi kita ini banyak. Kadang jadi murid, kadang jadi anak, kadang jadi orang tua, kadang jadi warga, kadang jadi anak bangsa ini. Apa nih yang sudah kita lakukan sebagai anak bangsa ini? Apakah jadi bagian dari persoalan atau bagian dari solusi? Nah, harusnya punya waktu seperti ini. Karena kalau tidak punya waktu untuk evaluasi diri, nanti judulnya bebal, akan tetap saja di dalam kesalahan. Bagaimana kita mau memperbaiki diri sedangkan yang mau diperbaikinya aja kita tidak tahu? Kita simak ayatnya ya. Surat Al-Hasyr surat 59 ayat 18-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Itulah orang-orang yang fasik, itu yang lupa kepada Allah, lupa akhirnya pada dirinya sendiri, tidak jujur, hanya sibuk dengan topeng saja. Saya sarjana, saya S3, ya alhamdulillah bagus. Tapi hatinya bagaimana? Saya mubalik, saya kiai, ya itu topeng, sudah takdir. Tapi isinya kiai yang diridhoi atau yang dimukai Allah. Saya insinyur, saya dokter, saya jenderal, saya gubernur, saya menteri, yaitu casing. Casing yang Allah berikan, isinya bagaimana? Jadi kajian kali ini sederhana. Ayo luangkan waktu untuk tafakur. Hadirin, dunia tafakur itu dunia yang indah, dunia air mata. Kalau ada di antara kita yang jarang menangis pada waktu tahajud, berarti jarang tafakur. Karena kalau tafakurnya sudah mendalam sekali, kita jadi tahu bahwa kita ini tidak cocok dengan apa yang dilihat orang. Kalau kita berani jujur melihat keburukan kita sendiri, niscaya kita tidak akan terjebak oleh pujian orang. Tidak bangga dengan pujian, kekaguman orang, karena ternyata pujian orang tidak cocok dengan keadaan kita yang aslinya. Dan kalau kita sudah tahu siapa diri kita, tidak akan terluka kalau dihina, dicaci, diremehkan orang. Kenapa? Karena penghinaan orang masih jauh lebih baik dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Kita dihina kalau nilai itu kamu 4,5, dia tidak tahu bahwa kita tuh 2, ya. Nah, kalau kita ngaku-ngaku 9 disebut 6 aja sakit hati. Tapi kalau sudah jujur kita tuh tahu bahwa kita tuh 1,5, 2, bahkan minus. Disebut 3 juga sudah bersyukur. Kalau kita salah menilai diri kita hanya karena topeng, ya sudah, fasik jadinya kita tuh, lupa kepada diri kita sendiri karena lupa ke Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, segitu saja. Ini suasananya jadi sendu begini ini. Ibu apa yang kepikir? Jadi pada manyun aja. Kita tuh kebanyakan mikirin topeng dan hidupnya bersembunyi di balik topeng. Jadinya enggak berubah sampai tua juga, terus aja makin bersembunyi di balik topeng. Akhlak nggak ada berubah, tetap mudah tersinggung, mudah marah, dengki, sombong, ujub. Nggak ada robahnya, padahal tua tuh. Karena memang hidupnya hanya sibuk membagus-baguskan topeng. Nih ya, salah satu yang kita evaluasi kalau kita ke undangan. Saya pernah ngobrol dengan yang teman di Arab, katanya para istri itu paling menderita kalau mau ke undangan, karena tidak mau bajunya sama. Jadi makin banyak undangan itu harus beli baju baru terus. Padahal di undangan tuh udah mah bajunya harus baru, ke salon, persiapannya lama. Di undangan apa yang didapat? Paling makan, benar? Cicilan tetap kita yang bayar. Iya, kalau kita
Jincil yang bayar, yang ngundang sih ada lumayan. Kenapa kalau mau ke Allah yang menentukan segala-galanya kita datang cuek saja? Tidak ada persiapan lahir maupun batin. Tapi kalau ke undangan, apalagi yang ngundangnya pejabat misalkan, tuh ke salon staker kebek, datang lebih awal, direncanakan lebih matang. Hanya datang ke sana salaman, makan. Ya tentu ini bagian daripada hak muslim ke muslim ya, datang ke undangan. Tapi selebihnya beda dengan sholat. Sholat itu adalah penentu, wasta'inu bisabri wassalah. Tapi kita jarang tuh persiapan matang diundang oleh Allah. Harusnya menghadapi sholat itu ingin melakukan yang terbaik, karena kan yang menentukan segala-galanya adalah Allah, dan itu lewat sholat di antara kuncinya. Nah ini salah satu kenapa kalau hidup dengan topeng tuh suka salah menghitung. Ya segitu saja hadirin, ini kajian kali ini kayaknya kajian yang menekan ya. Ya lihat tidak ada yang ceria gini. Ya baguslah sadar. Tapi ada yang kesadarannya mendalam tuh sampai guhar gitu. Tapi kalau terlalu mendalam tidur Pak jadinya. Gak usah dibangunkan, gak apa-apa. Mungkin tahajudnya semalam suntuk. Aduh, mencari 1001 alasan berbaik sangka ya. Baik, ada pertanyaan dari masjid 2. Sesudah itu dari radio. Dari radio yang nanya yang baru dulu, nanti sesudah 3 yang baru diberi kesempatan yang sudah pernah telepon ya, supaya adil juga. Ya dari masjid 1 Bapak, 2 Mak ya. Silakan. Boleh maju sedikit Pak, mikrofonnya kabelnya terbatas. Oh ya ini ada Pak, maaf. 1 Bapak, 1 Ibu. Terima kasih Bapak Kiai, Bapak Haji Kim Nastiar atas kesempatan saya diberi kesempatan untuk bertanya. Saya mendengar ceramah yang pagi ini. Ya, silakan Pak. Ya, saya mendengar ceramah pagi ini sangat terasa di dalam hati saya. Saya dilahirkan sudah lebih dari 70 tahun yang lalu, tapi saya merasa masih ada beberapa atau banyak sekali yang belum bisa saya laksanakan atas perintah-perintah Allah yang diberikan kepada saya. Dan apa manfaat saya hidup di dunia ini? Selama sekian tahun ini saya sudah menjalani apa yang sudah saya jalani. Berapa yang salah dan berapa yang benar saya tidak tahu. Tapi saya ada sedikit unek-unek yang ada di hati saya. Saya sudah mempelajari sesuatu atas izin Allah, yaitu mengenai alam di dunia ini, bumi ini dan perilakunya. Dan antara lain ada yang belum bisa saya aplikasikan. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Bagaimana memanfaatkan ilmu itu untuk masyarakat dan alam semesta yang ada di sini, bukan hanya manusia tapi juga alam. Jadi Bapak dapat pelajaran. Iya. Bagaimana supaya memanfaatkan itu. 3M Pak. Iya Pak. Mulai dari diri sendiri. Iya. Mulai dari hal yang kecil. Iya. Dan mulai saat ini Bapak praktekkan pada diri Bapak. Iya. Nanti orang pun melihat kalau iya. sudah Bapak mempraktekkan pada diri Bapak, orang pun dapat pelajaran. Iya. Nah di sini iya Pak. Kalau kita banyak menyampaikan kepada orang lain dan pada diri kita tidak ada bekasnya, orang tidak ada yang percaya. Iya. Nah di sini Pak yang sudah saya itu kan, saya sudah membuat suatu semacam paper, dan paper itu belum banyak beredar, dan mudah-mudahan bisa bermanfaatkan. Kalau ada kesempatan mohon waktu untuk bisa menyampaikan ini, soalnya sangat panjang. Terima kasih. Sangat panjang. Iya, baik Pak, terima kasih ya.
Memang mungkin waktunya perlu cukup kalau Ya, sangat panjang ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak ya. Jadi kalau kita ingin membantu orang lain jadi lebih baik, sangat baik. Tapi biasanya harus diawali dengan 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Kalau apa yang kita sampaikan yang bagus ke orang lain tidak ada bekasnya pada diri kita, orang nggak percaya. Kita harus bersih. Bersih itu kebagian dari iman. Pada saat yang sama di sini upil, ya di sini belek, di sini dahdir. Jadi pada saat yang sama kita yang merusak omongan kita sendiri. Innallaha ma'as-sabirin. Begitu. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar, tahu. Sing sabar kamu jadi orang ya. Gitu hadirin. Jadi saat yang sama orang belajar tidak sabar dari yang ngomong sabar ya. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tadi kata kan kalau misalkan kita tahu nilai kita 1 atau bahkan minus, ketika orang lain menilai kita nggak akan sakit hati. Terus gimana kalau misalkan seperti saya mungkin imannya masih kurang, ada yang menjelek-jelekan atau apa gitu. Terus kata kan harus sabar, jangan dibalas. Oke, sabar nggak dibalas. Tapi lama-kelamaan tetap seperti itu. Terus kalau misalkan ada yang mencaci, memaki, kita kirimi makanan, tetap aja seperti itu. Lama-lama kan enak ya. Terus gimana kalau misalkan akhirnya kita putus asa dan ya udah nggak usah jadi kurang silaturahmi ya? Apakah itu memutuskan silaturahmi atau gimana? Sebetulnya gini Bu, orang menghina kita itu banyak manfaatnya. Satu, untuk memberitahu, boleh jadi itu dia tidak mengejek kita, tapi memberitahu kesalahan. Tuh si banyak omong kasih ibu. Nah, ibu harus syukur bahwa orang itu mengatakan yang sebenarnya ya, bukan menghina, tapi itu informasi fakta. Yang kedua, ibu juga syukur bahwa dengan ada yang menyebut ibu banyak omong, dia tidak tahu bahwa kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa. Lalu dengan adanya orang yang menghina kita jadi belajar. Oh ternyata sikap menghina itu tidak baik. Saya tidak mau saya melakukan seperti yang dia lakukan. Dengan ada yang menghina kita jadi berlatih untuk belajar mengevaluasi diri. Oh iya benar omongan si ibu tuh harusnya. Oh ini buah dari saya suka ngomongin orang, makanya sekarang saya dihina orang. Oh dengan demikian saya bisa latihan memaafkan, latihan untuk membalas kebaikan. Jadi banyak manfaatnya. Kalau kitanya tidak salah, kalau kitanya salah ya jawabannya PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik gitu. Jangan berhenti kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang Bu. Kita ngirim makanan kalau nggak ikhlas ya nanti nggak ada hasilnya. Sing ikhlas, makanya jengkel tuh nggak ikhlas ya. Kayak ibu nyuguhin makanan buat suami nggak dimakan, jengkel nggak Bu? Keheula. Nah itu nggak ikhlas ciri-ciri ya. Nggak, kalau misalkan kan gini. Apa ngalawan wae ibu teh. Apalagi atuh Bu, ibu teh mau jawaban atau mau menang sendiri? Ya itu pertanyaannya kalau misalkan akhirnya kita memutuskan silaturahmi. Bukan kita, ibu aja ya. Abi gitu ya. Ya. Memutuskan jadi udah aja gitu. Itu teh termasuk memutuskan silaturahmi dan dosa enggak atau gimana? Realistis Bu, pernah ada yang membunuh Hamzah Wahsy namanya, dan Rasulullah meminta Wahsy ini pergi. Karena kalau lihat Wahsy jadi ingat kepada Sayyidina Hamzah. Itu bukan niat memutuskan silaturahim, tapi menutup peluang kotor hati gitu. Jadi saya juga kadang ada yang udahlah saya nggak usah ketemu dengan orang itu, karena kalau ketemu tuh jadi kotor hati dan kitanya belum siap untuk berbuat baik. Ya jaga jarak bukan berarti memutuskan silaturahim. Begitu? Ya, jadi nanti mah kalau misalkan apa? jadi kalau misalkan enggak mau silaturahmi, alasannya jaga hati aja ya.
Tunggu dulu, belum selesai. Emang begitulah ibu-ibu, stok kata-katanya banyak. Kita sehari itu cuma 7.500 kalimat, mereka 20.000 hadirin. Masih ada Bu yang mau disampaikan? Atur nuhun A. Alhamdulillah, supaya ganjil. Oh, penelpon sekarang, silakan penelpon. Ya Ibu Nur, pertama kali ya, silakan Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nur. Di Jogja mendengar pakai radio apa Bu? Oh, MKFM Jogja ya. Monggo. Ya udah, jawabannya juga sama Bu dengan yang tadi. Doa. Oh, Biar jadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi aku merasa ingin bermanfaat, tapi ibu aku ingin kurang ilmu, ya aku harus mencari ilmu dong. Iya. Kenapa aku ketawa begitu? Nggak tahu, aku tuh seneng banget bisa ngobrol sama A gitu. Oh, Minta doanya A untuk keluarga aku, untuk keluarga semuanya. Ya Allah, biar bisa. begini Apa? ibu aku. Emang kalau di Jawa biasa nyebut aku ya? Enggak, aku bukan asli orang sini. Kenapa mengaku-aku? Iya, maaf. Baik Bu, Ibu. Bu, kemana ini Bu aku teh? Iya, iya A. Ya udah, begitu aja, belajar, amalkan. Belajar, amalkan gitu. Coba hari ini denger radio ini nggak dari tadi? Alhamdulillah aku tuh istiqomah loh A, dengerin A pagi, siang, malam, sampai kalau nggak siaran langsung aku Oh jangan no. Nanti suami aku bagaimana? Ya sama-sama kita dengerin A, aku sambil masak. Aku tiap pagi ini kan jualan A. Jualan apa? Gitu, jadi masakan itu, warung makan. Jadi tiap pagi aku sambil masak sambil dengerin A. Sambil ini romantis ya. Kenapa saya jadi merah delima nih saya? Satu lagi ya A, aku minta doanya A biar cepet diundang sama Allah. Ya, Mau dipanggil Allah atau diundang Allah? Diundang ke Mekah. Semoga diundang ke Baitullah ya. Ya amin. Bisa melaksanakan haji, umroh. Amin, alhamdulillah. Yang diterima oleh udah Allah. daftar A, tapi ya Allah mudah-mudahan di Daftar Ya apa? Allah, udah daftar haji, mudah-mudahan minta doanya biar di Kebagian tahun berapa, diundang sama Mbak? Allah. Tapi masih lama A, masih Tahun berapa? Tahun 36. Ya bukan nopo-nopo ya. Sekarang usia berapa? Masih 37 A. 37 ditambah 36. Hah? Gimana sih hitungannya? Sekarang 37. Nanti berangkat 36 tahun lagi. 36 itu tahun 2000. Kan saya belum selesai ngitungnya, nanti dikurang 19 gitu kan. Ya udahlah, hitung sendiri ya Mbak ya. Saya sudah lama nggak ngitung yang kecil-kecil. Sombong. Aku juga minta doa juga Apalagi Mbak, mumpung nih. Aku pengen banget kayak bisa ke Darut Tauhid gitu loh, satu keluarga gitu bisa
bisa Amin. apa tuh. Pengen banget kalau lihat di YouTube gitu, ya Allah, ini kapan aku bisa ke situ. Insya Allah Mbak, Insya Allah ya. Semoga Allah yang maha mendengar mengabulkan suatu Amin, saat bisa amin. ke Darut Tauhid. Minta doanya juga buat suamiku yang Kenapa suami mudah-mudahan aku dikasih- An? ya mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Sakit apa memang? Sakit, ya sakitnya macam-macam. Aneh, sakit tapi ketawa begini. Udah sakit macam-macam, sakit hati ya nggak apa. Wes, semoga disehatkan Allah lahir batin ya. Amin, amin, Aa. Udah ya Mbak ya. Iya, makasih Aa. Ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, kalau orang gembira tuh nular, ya kan? Coba pas datang, sedih kita semuanya, karena energi itu menular. Benar? Ya, masih ada kesempatan bagi yang baru 3, nanti sisanya yang sudah pernah ya. Baik, silakan sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Kami menantikan interaksi di 08 kami 022 201 7076. Alhamdulillah, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan sahabat siapa di mana? Ebi Baik, sahabat Emi di mana? di Malaysia. Di Malaysia. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Bagaimana saya manggilnya kalau ke Malaysia? Alhamdulillah. Paham tak ini? Cakap Paham. tak? Paham? Iya, faham. Iya, alhamdulillah faham. Di Malaysia mendengarnya pakai apa? YouTube. YouTube. Masya Ya. Allah. Mendengarnya pakai telinga. Ya, apa lewat YouTube. Maaf ya. Kalau di Malaysia bisa ketawa kan? Iya. Sedang sakit. Ada yang bisa saya bantu? Tak ada, saya cuma nak tanya je. Itu hari sakit ke? Saya? Ya, kemarin sempat sakit sedikit. Oh, okey. Sebab tu lah nampak kurus sikit. Nampak kurus sedikit? Uh-huh. Oh iya, sekarang sedang penggemukan kalau dalam bahasa. Saya sedang banyak makan sekarang supaya tidak terlalu kurus. Okey. Oke ya. Itu saja. Saya jadi malu begini hadirin. Di Malaysianya di mana ini? Kuala Lumpur. Oh, di Kuala Lumpur. Pernah tinggal di Wangsa Maju. Tahu Wangsa Maju? Tahu dekat dia. Nah, di sana ada Wangsa Mall. Ya Iya. kan? Iya. Di bawah ada namanya LRT di sana. Nah, di sana tinggal 6 bulan. Sini memang banyak LRT. Ya, minta 1 ya. Baik, ada yang bisa saya bantu? Saya Malaysia. itu saja. Saya cuma nak tanya itu saja. Halo? Hello. Ya. Itu je saya nak tanya. Oh, mau tanya kesehatan aja. Iya, itu je. Oh, alhamdulillah. Now better. Okey. Good. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Salam untuk suami. Ini finish belum? Hah? Terima Ada? kasih ya. Ya, ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jadi grogi begini saya? Ya, wanita memang. Sudah terakhir. The last one for newcomer. Baik, kembali kami undang Anda sahabat MK. Terima kasih saudariku dari Malaysia. Baik, kami mengundang Anda kembali sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Silahkan di 022 Ini YouTube live ya? 201 7076. Dan bagi Anda yang Ini berada di YouTube luar live negeri, juga.
silakan Anda pun dapat menyampaikan interaksi Anda melalui ataupun menambahkan kode area Indonesia 6222201707. Dan berikutnya penelpon berikutnya adalah kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Teti di Ciparan. Baik, silakan Ibu Teti. Negara mana itu, Bu? Di Indonesia. Oh, Indonesia. Silakan. Iya, maaf saya mau konsultasi sama AA. Gini, saya itu kayaknya udah 2 tahun belakangan ini susah banget gitu mencari rezeki. Gini, sebentar. Shh, Bu, tenang. Ya, Kecilkan dulu volume radionya supaya tidak feedback ya. Iya, Nah, bagus. ini Ibu merasa rezekinya susah. iya saya tuh udah 2 tahun ini. Tenang. Ibu, Bu, Ya, ya tenang ya. Di rumah yang mencari nafkah siapa? Ibu atau ada suami? ya saya suami udah nggak ada, udah meninggal. Suaminya meninggal. Anak berapa? Anak saya 2. Anak 2. Tenang. Iya. Sudah besar? Usia berapa anaknya? Yang satu 20 tahun, yang satu 16 tahun. 20 tahun dan 16 tahun. Apa kegiatan anak-anaknya sekarang? Ya dua-duanya sekolah, cuman yang satu kan lagi kuliah. Saya suruh istirahat dulu karena nggak ada biaya. Terus yang SMA ini udah dari pertama masuk belum bayar. Tenang. Ibu tenang ya. Ibu, saya kan tidak tahu nama ibu dan tidak tahu di mana lebih detailnya ya. Maaf, boleh saya sun beberapa pertanyaan, berkenan ibu menjawabnya? Iya. 1, ibu sholatnya tepat waktu tidak? Alhamdulillah. Tepat waktu. Iya, alhamdulillah. Anak-anak ibu sholatnya tepat waktu tidak? Iya, suka bareng itu tahajud, suka bareng ya itu sama anak-anak bertiga. Bertiga ya, bagus. Alhamdulillah. Maaf ya, boleh saya tanya lagi? Iya, boleh. Baca Qur'annya berapa banyak sehari, Bu? Ya saya kan alhamdulillah kan saya suka sering dengar ceramah AA ya. Katanya sehari harus 1 juz, tapi alhamdulillah selama ini saya lebih dari 1 juz. Alhamdulillah. Anak-anak juga? Iya, mohon doanya ya. Tunggu dulu, anak-anak juga baca Qur'annya bagus, Bu? Ya itu dia, anak-anak sih kadang-kadang cuma 1 lembar, kadang-kadang berapa ayat gitu. Nah, baik. Itu nanti diperbaiki ya, Bu. Iya. Bilang ke anak-anak ibu tuh sudah ada rezekinya tapi terhalang oleh perbuatannya, ya. Iya. Apalagi sudah 20 tahun itu harusnya sudah mandiri itu, ya. Iya. 16 tahun itu sudah mandiri itu, sudah bisa mencari nafkah sambil sekolah, sambil jualan. Iya. Itu sudah ada rezekinya masing-masing. Perbaiki. Yang ketiga, Bu. Iya, iya. Ibu, maaf ya, kan ibu sedih nih dengan rezeki. Ibu pernah sedih dengan dosa-dosa enggak? Air mata tobat ibu? Iya, sangat banget, Bu. Sangat saya sedih. Ya. Jadi tidak boleh menangisi rezeki yang sedikit, tapi menangisi dosa yang banyak, ya. Iya. Kalau menangisi masalah tidak menghasilkan solusi apa-apa, tapi menangisi dosa-dosa pengundang masalah, inilah yang akan berbuah pertolongan Allah. Iya. Ajak anak-anaknya juga tobat ya Bu ya. Iya. Anak-anak itu sudah ada rezekinya masing-masing, tapi terhalang sepertinya oleh dosa-dosanya atau ibadahnya yang kurang bagus. Ya itu dia, saya tuh kayaknya kadang-kadang suka kesel. Di anak-anakku suka gitu, suruh sholat, ayo sholat sama mama gitu. Kadang-kadang ya anak itu malah main game terus gitu.
Nah, ibu harus tobat karena anak begini boleh jadi karena kesalahan kita, Bu, sebagai orang tua. Iya. Jangan hanya marah, tapi harus ini kesalahan saya dalam mendidik. Jadi rahasianya rezeki itu adalah pada tobatnya itu, Bu. Iya. Iya. Ibu nggak boleh sedih dengan rezeki yang susah, tapi sedihlah dengan susahnya keluar air mata tobat. Ya, Bu. Iya. Ini Allah sedang mendengarkan obrolan kita ini. Ibu masuk ke telepon ini pun Allah yang mengatur, ya. Iya. Banyak sholawat. Ibu sering sholawat enggak? Iya, alhamdulillah. Nah, ajak anak-anaknya juga bersolawat. Pokoknya sholat, baca Quran, tobat, sholawat, dan banyak nolong orang. Pada sering ke masjid enggak anak-anaknya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Ya, dievaluasi betul ya. Karena sebetulnya membuka, menahan, menutup rezeki itu hanya Allah, Bu. Iya. Dan Allah melihat apa yang ibu lakukan dan anak-anak lakukan, ya. Iya. Saya mohon doanya, semoga saya istiqomah dengan ibadah saya. Amin. Terus anak-anak juga selalu tepat waktu dengan segala hal. Amin. Iya, Sing kompak dibahas sama-sama, ya, Bu, ya. Iya, Ini kita amin. masalahnya ini, apa yang harus kita lakukan bersama ini. Jangan hanya ibu sendiri yang memikirkan masalah ini. Ajak anak-anak untuk memecahkan bersama. Dan anak-anak harus sudah mulai mandiri itu, ya. Iya. Ibu Iya. tenang ya, Bu. Iya. Jangan menangisi masalah. Saya tahu berat ya, tetapi tangisinya harus tangisi dosa, ya. Iya. Maaf ya, Bu, ya. Iya. Insya Allah semoga ibu ditolong Allah. Amin. Iya, Terima mohon kasih. doanya. Iya. Baik, sekarang penelepon yang sudah pernah telepon boleh, yang sudah atau yang belum boleh. Ada kesempatan di 7 menit lagi. Baik, silakan sahabat Anki dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali mengundang Anda di pagi hari ini di 022-201-7076. Sekali lagi di 022-201-7076. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, Anda dapat menambahkan kode area Indonesia menjadi 62-201-7076. Baik, kita masih menantikan dan alhamdulillah kali ini sudah ada yang terhubung. Ada. Alhamdulillah, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan ibu siapa di mana ibu? Dengan Ibu Astuti. Bisa lebih kembali ibu, bisa dijelaskan kembali ibu? Ibu siapa di mana? Baik, mohon maaf, nampaknya terputus. Ya, memang ada waktunya, ya. Silakan selanjutnya. Kembali silakan sahabat MK 022-201-7076 dapat Anda pergunakan kembali di pagi hari ini. Masih bersama dengan Kiai Haji Abdul Ghani Mastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Baik, nampaknya sedang menantikan interaksi yang berikutnya. Tenang ya, semuanya ada waktunya. Yang penting 3 hal: luruskan niat lillahi ta'ala, sempurnakan ikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pasrahkan kepada Allah dengan tawakal, ya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Terima kasih. Hari Ahad besok undangan kepada masyarakat Bandung dan sekitarnya. Kita kumpul di Eko Pesantren, ya, hari Ahad mulai jam 9 sampai duhur. Bagi para orang tua murid silakan hadir, bagi masyarakat juga hadir. Eko Pesantren ini sekitar 15 menit dari Geger Kalong ini. Suasananya sangat lebih nyaman karena lega, banyak pepohonan dan banyak makanan, ya, di warung-warung masyarakat itu. Apa ketawa? Keunggulan di pesantren Darut Tauhid itu kalau selesai ceramah dibagi makanan cuma-cuma, ya. Dulu tuh kalau sekali acara tuh makanannya ubi, pisang, makin lama makin banyak yang datang, jadi berubah jadi kacang, mau gitulah hadirin. Ada cukup ya, kita akhiri saja. Terima kasih sekali lagi kepada para YouTuber, Facebooker, Instagramer, Twitter, itu ngepas ya.
dan Radio yang menyimak lewat MKFM baik Bandung, Jakarta, Jogja, RRI Pro 1 dan di seluruh jaringan radio yang menyimak juga lewat UCTV, mudah-mudahan di sana juga ada. Insya Allah di dalam waktu-waktu ke depan mungkin di salah satu stasiun TV nasional akan ada kajian streaming juga langsung. Maksudnya berseri setiap jam 6 pagi sampai 6.30. Jadi kalau tidak sempat pagi nanti akan ada acara di salah satu TV, sedang dimatangkan ya. Dari Senin sampai Jumat sama seperti ini, kajiannya hanya 30 menit. Tapi berseri. Misalkan kiat menahan marah selama 1 minggu kita akan terus berlatih. Nanti kiat supaya tidak ria, ada latihan. Sahabatku yang baik, penyiar, terima kasih ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.